Halo sobat nih, gas lagi dah Feng Hao push terus sampai habis. Dah, langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah keluarga Feng diserang oleh orang-orang yang berasal dari keluarga Wu, kini keluarga Wu mereka pun dibalas oleh pria besar yang ada bersama dengan Feng Hao, membabat habis semua orang-orang dari keluarga Wu. Hingga berita ini sampai kepada telinga Kaisar Dinasti Jin. Hei, bagaimana bisa keluarga Wu telah dihabisi? Mereka adalah salah satu kekuatan utama dari Dinasti Jin. Mereka memiliki puluhan Master Rana Wuzun dan juga ribuan Master Rana Wuzong. Bagaimana bisa mereka semua dihabisi dalam 1 jam saja? Ini sungguh tidak masuk akal, ucap dari Kaisar. Dan hal gila itu juga membuatnya bertanya, siapa yang telah melakukan hal gila ini? Maaf Kaisar, kami tidak mengetahui siapa orang itu. Dia melakukannya seorang diri. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Kaisar dia bingung bagaimana bisa seorang diri dapat melakukan hal gila seperti ini. Dan jika hal itu memang dilakukan oleh satu orang, sudah pasti orang itu setidaknya dia ada di tingkatan yang sama dengan patria keluarga Wu. Namun tak lama setelahnya datanglah laporan dari kerajaan Xilan kepada Kaisar Dinasti Jin, di mana laporan itu berisi kalau tadi malam lebih dari 15 orang master milik keluarga Wu telah menyerang kerajaan Xilan di malam hari. Namun mereka semua telah dihabisi oleh Feng Hao. Dan Feng Hao dia juga mengirimkan seorang penjaga milik keluarga Feng untuk menghabisi seluruh anggota keluarga Wu. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Kaisar Dinasti dia pun shock. Dan itu membuatnya semakin yakin kalau orang yang dapat melakukan hal gila ini setidaknya kekuatannya setara dengan patria keluarga Wu. Dan ketika mereka telah tahu pihak-pihak mana yang telah berselisih di dalam kekacauan ini, membuat penjaga dia berujar, Kaisar, lantas apa yang harus kita lakukan? Mengingat keluarga Wu, mereka adalah salah satu dari 10 kekuatan utama Dinasti Jin. Tapi di sini Kaisar dia pun menolaknya. Dia tidak peduli dan dia berujar, mau bagaimana lagi? Ya, anak itu dia juga adalah seorang yang sangat penting. Dia adalah seorang alkemis tingkat surgawi, ujar dari Kaisar Dinasti Jin, yang membuat Feng Hao dia akan lolos dari sebuah hukuman. Sedangkan di sisi lainnya, saat ini Feng Hao dia pun akan kembali ke Gunung Slain. Namun kali ini Feng Hao dia akan kembali bersama dengan teman-temannya saja dan tidak membawa pria besar itu bersamanya. Dan alasan Feng Hao melakukan ini semua karena pria besar itulah satu-satunya orang yang dapat dia percaya untuk dapat menjaga keluarga Feng. Dan 3 hari kemudian di Gunung Slain, saat ini Lan Er dan juga Wan Xin mereka pun sedang berlatih. Namun mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu siapa lagi kalau bukan bocah-bocah dari keluarga Wu yang tidak tahu kalau ternyata anggota keluarganya di luar sana semua telah dihabisi. Di mana para bocah-bocah ini datang dengan tujuan apalagi jika bukan untuk merusuh. Minggir kau Tongqing, asal kau tahu bosmu telah hancur, sudah dihabisi oleh kakakku di luar sana. Ujian dari Kroci ini yang membuat mereka yang lainnya tidak percaya kalau Feng Hao dia telah dihabisi oleh Wu Hen. Apa? Mendengar hal itu juga membuat tetua penjaga dia juga sedikit tidak percaya. Apa? Feng Hao telah dihabisi oleh Wu Hen di luar Gunung Sen? Dan tentunya kabar itu juga tidak dapat dipercaya oleh mereka, Wan Xin dan juga Lan Er. Tidak mungkin. Wu Hen tidak mungkin bisa menghabisi Feng Hao. Tidak. Kekasihmu udah binasa. Ujar dari Kroci ini dengan sangat yakin kalau Feng Hao telah binasa. Namun kata-kata dari Kroci ini langsung disambut oleh seseorang yang berujar, hei, siapa yang telah habis cuy? Dan ternyata yang berujar itu siapa lagi kalau bukan Feng Hao yang datang bersama dengan 2 rekannya. Dan kemunculan dari Feng Hao di tempat ini jelas langsung disambut oleh para ciwi-ciwinya yang bahagia dapat melihat Feng Hao kembali muncul. Namun melihat Feng Hao yang datang kembali hanya bertiga, membuat Lan Er dia bertanya, Feng Hao di mana Senior Li? Oh tenang, dia sedang tidur di halaman belakang kok. Sambut dari Feng Hao. Sedangkan untuk si Kroci ini dia juga tidak percaya bagaimana bisa Feng Hao masih dapat selamat, dan berpikir apakah Feng Hao telah menghabisi kakaknya. Namun melihat si Kroci ini yang keringat dingin dan sepertinya sedang berpikir keras, membuat Feng Hao dia pun datang dan berbisik, hei Kroci, apa yang kau pikirkan itu? Sepertinya itu terlalu sederhana. Dan asal kau tahu,
Yang binasa itu bukan cuman kakakmu, tapi apa? Apa maksudmu, bocah? Ucap dari si Kroci ini. Tapi ya, untuk Feng Hao dia tidak memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada bocah ini dan memutuskan untuk pergi saja dari tempat ini bersama dengan ya para ciwi-ciwinya. Namun di sini Feng Hao dia juga ternotis dengan tekanan yang sangat mengerikan yang tiba-tiba saja datang dari atas sana. Karena tiba-tiba saja dari atas sana, datanglah sebuah serangan yang sangat dahsyat mengerikan, menghajarnya secara langsung dan ternyata serangan dahsyat yang datang secara tiba-tiba itu menotis patua ini yang shock. Siapa itu? Ujar dari tetua ini. Dan ternyata serangan dahsyat itu adalah ulah dari seorang pria tua yang datang yang saat ini dia melayang di udara. Dan jelas melihat Feng Hao yang terkena serangan gila itu membuat si Kroci ini dia senang. Karena serangan itu berasal dari salah satu anggota keluarga Wu. Sedangkan untuk para ciwi-ciwinya Feng Hao jelas mereka pun panik dan bergegas untuk segera memeriksa keadaan Feng Hao. Tapi untuk Feng Hao sendiri dirinya memang terluka cukup parah. Tapi dengan adanya farmakop di dalam tubuhnya Feng Hao dia perlahan-lahan dapat melakukan regenerasi. Feng Hao, bagaimana kondisimu? Ya, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku memiliki farmakop. Namun di sini Lan Er yang melihat sosok kuat yang telah menyerang Feng Hao membuatnya bertanya, Feng Hao, siapa orang tua itu? Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi kurasa dia berasal dari keluarga Wu. Aku tidak menyangka kalau ternyata masih ada anggota keluarga Wu yang dapat lolos. Dan jelas kedatangan seorang tetua dari keluarga Wu yang datang langsung menyerang Feng Hao membuat tetua penanggung jawab yang ada di area terluar dia pun bertanya, hei tetua Wu, apa yang kau lakukan? Ya, yang ingin aku lakukan adalah menghabisi bocah itu. Ya, mendengar hal itu membuat tetua ini dia pun sadar kalau sepertinya apa yang diucapkan oleh Feng Hao yang sebelumnya itu benar adanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana bisa mereka yang ada di ranah Wuzong dapat mengalahkan mereka yang ada di ranah Wuzhen. Tapi di sini senior Nan dia berujar, hei, orang itu dia berasal dari keluarga Wu kah? Dan sepertinya masih ada yang dapat lolos dari cengkraman ini. Ya, sepertinya kita juga lupa untuk memperingatkan Feng Hao kalau keluarga Wu itu adalah salah satu dari 10 penjaga dinasti Jin ini. Dan tentunya mereka pasti memiliki seseorang yang tinggal di Gunung Sein. Namun untuk orang tua ini, dia yang ingin menghabisi Feng Hao tentunya itu akan membuat dirinya mendapatkan sebuah penentangan dari tetua penanggung jawab. Dan itu membuatnya berujar, tetua Acu, apakah kau ingin menghentikanku? Ya, tentu saja. Kau seharusnya tahu ada aturan di Gunung Sein ini. Apakah kau tidak takut akan konsekuensinya? Tidak. Aku tidak peduli. Dan jika kau mencoba untuk menghentikanku, aku akan menghabisi kau juga orang tua. Maka dari itulah membuat tetua Acu dia pun harus melepaskan aura bertarungnya juga untuk dapat melindungi diri sembari menjaga tempat ini. Sedangkan untuk si Kroci ini jelas dia tidak ingin cuman Feng Hao yang dihabisi, tapi mereka semua orang-orang yang ada bersama dengan Feng Hao. Tetua Li, kita harus menghabisi rekan-rekan dari bocah itu juga. Maka dari itulah di sini Tetua Li dia pun kini melepaskan aura bertarungnya yang sungguh sangat kuat, kekuatan yang sangat dahsyat milik para tetua dan jelas hal itu sangatlah berbahaya yang membuat tetua Acu dia pun harus benar-benar mengeluarkan semua kekuatan yang dia miliki untuk dapat menghentikan ini semua. Namun ketika tetua Li dia mencoba melepaskan sebuah serangan berbahayanya kembali, tiba-tiba saja ada sebuah petir dahsyat yang menyambar di dekatnya. Dan bersama dengan itu juga datanglah sebuah serangan yang langsung menghajar. Dan serangan itu ternyata berasal dari Master Lu, di mana dia berujar, hei, apa yang kau lakukan Wuli? Di sini tetua Chu dia mengatakan kalau tetua Lu dia pun datang dan langsung menyerang para murid-murid. Apa? Dan jelas hal itu membuat Master Lu dia bingung. Ditambah ketika dia mendengar rekan-rekan dari Feng Hao mereka berlari untuk memastikan kondisi dari Feng Hao yang membuat Master Lu dia berujar, apa? Feng Hao? Mendengar hal itu benar-benar membuat Master Lu dia murka. Kau Wuli, berani-beraninya kau menyerang murid terluar. Dan dengan terbata-bata tetua Li dia berujar, aku melakukan ini. Sebelum dia berbicara, dia pun langsung dihukum keras oleh Master Lu yang membuat dirinya langsung tersungkur dan juga terluka parah.
di mana Master Lu dia berujar, cepat beritahu Biro Hukum dan tangkap semua anggota keluarga Wu yang ada di Gunung Sain dan jangan sisakan satu orang pun, ujar dari Master Lu. Sedangkan untuk dua rekannya Feng Hao, mereka pun tidak dapat menemukan Feng Hao yang seharusnya dia ada di dalam lubang ini. Dan begitu Master Lu dia bertanya tentang di mana Master Feng berada, membuat kedua bocah ini dia terkejut. Apa? Master Lu dia memanggil Feng Hao sebagai seorang master. Tapi untuk Master Lu yang tidak dapat menemukan Feng Hao di tempat ini, membuatnya tahu kalau sepertinya Feng Hao dia pasti segera ingin pergi meninggalkan Gunung Sen ini. Dan benar saja, di sisi lainnya Feng Hao dia pun bersama dengan dua ciwi-ciwinya berjalan menuruni Gunung Sain. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Kita akan kembali ke kerajaan Xilan. Saat ini aku terlalu lemah dan tidak dapat melindungi kalian jika kalian tetap ada di tempat ini, ujar dari Feng Hao. Tapi ya tahu kalau Feng Hao pasti dia juga akan pergi dan tidak mungkinlah tinggal di kerajaan Xilan, membuat Lan Er dia ingin ikut pergi dengan Feng Hao bertualang bersama-sama. Tapi jelas hal itu tidaklah mungkin. Di sini Feng Hao dia berpikir kalau dirinya sejatinya sudah cukup kuat. Karena dengan adanya tangan kiri dan juga pertahanan sekeras Xuan Wu dapat membuat dirinya tetap aman. Hanya saja untuk meningkatkan kekuatannya itulah Feng Hao dia membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dan untuk martial core sepertinya tidak lagi dapat berguna banyak. Jadi aku harus menemukan sumber daya yang lainnya lagi yang lebih baik daripada martial core. Namun di sini ketika Feng Hao dia sedang berpikir tentang sumber daya apa yang harus dia dapatkan, ternyata ada seseorang yang datang dan berujar, Master tunggu. Dan orang itu ya jelas siapa lagi kalau bukan Master Lu. Di mana Master Lu dia berujar, Master Feng, aku telah menangkap seluruh anggota keluarga Wu yang ada di Gunung Sen. Jadi tolonglah kembali ke Gunung Sen bersama saya, sambut dari Master Lu. Namun untuk Feng Hao dirinya yang membutuhkan sumber daya yang tidak mungkin ada di gunung ini, membuatnya berujar, Master Lu, maafkan saya. Tempat ini memang sangat luar biasa, tapi hanya saja tempat ini tidaklah cocok untuk diriku. Jadi Master Feng, kau ingin pergi? Ya, itu benar Master Lu. Karena sejatinya aku membutuhkan sumber daya yang cukup berbeda daripada martial core. Apakah Master Lu memiliki informasi itu? Ya, di sini Master Lu dia memberikan sebuah gunungan yang di dalamnya terdapat sebuah informasi di mana bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang berbeda sekiranya dari martial core yang mungkin aja cocok untuk Feng Hao. Selain itu juga Feng Hao dia pun bertanya, Master Lu, apakah kau pernah mendengar tentang Qinhua? Mendengar hal itu di sini Master Lu dia pun sedikit ternotis dan bertanya, Master, kenapa kau bertanya tentang herbal itu? Melihat Master Lu yang sepertinya tahu membuat Feng Hao dia bertanya, Master Lu, apakah kau tahu tentang herbal itu? Aku benar-benar membutuhkan benda itu Master, sambut dari Feng Hao. Dan di sini Master Lu dia pun kembali menyerahkan sebuah gunungan dan berujar, informasi tentang benda itu ada di dalam kertas ini. Hanya saja benda itu adalah benda legenda dan Master Feng, kau tidak boleh berharap terlalu banyak. Dan kini Feng Hao yang membaca catatan itu, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau herbal Qinhua adalah sebuah herbal yang sangat langka, super langka, benda herbal yang berasal dari tanah kudus, herbal yang dipercaya dapat meningkatkan masa hidup seseorang. Selain itu juga benda itu sangatlah langka dan hanya tumbuh di daerah terlarang saja, tempat di mana orang-orang bahkan tidak dapat terbang. Mereka hanya dapat berjalan di tempat yang disebut sebagai tanah terlarang. Dan rumornya hanya seorang kaisar kuno lah yang telah mendapatkan benda itu. Oleh sebab itulah benda itu disebut sebagai benda legenda. Baiklah, aku mengerti Master Lu. Terima kasih. Dan sebelum pergi, di sini Feng Hao dia juga memberikan Master Lu sebuah hadiah, di mana isinya terdapat sebuah herbal langka, herbal tingkat raja yaitu lotus merah, yang dapat menekan munculnya penyakit tersembunyi milik Anda. Dan setelah memakan semua obat yang telah kuberikan secara rutin, dan ketika aku kembali, aku dapat menghilangkan semua penyakit yang ada di dalam tubuhmu secara sempurna, sambut dari Feng Hao. Yang membuat Master Lu jelas dia pun berterima kasih. Dan sebelum pergi jelas Feng Hao dia juga harus menyerahkan para ciwi-ciwinya ini kepada Master Lu untuk dijaga. Master Lu, tolong selama aku pergi, tolong jaga mereka berdua untuk diriku. Baik, aku mengerti dan jangan khawatir. Selama masih ada diriku, aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka terluka. Dan tentunya untuk kedua ciwi-ciwi ini, mereka pun memberikan sebuah pelukan hangat kepada Feng Hao sebelum mereka berpisah. 2 tahun, ya dalam 2 tahun kita akan bertemu kembali, sambut dari Feng Hao.
Dan kini Feng Hao dia pun dapat pergi memulai petualangannya kembali. Dan kali ini perjalanan Feng Hao untuk mencari herbal yang dinama sebagai Qinhua harus dimulai, membawanya menuju sebuah kota kecil yaitu kota Sisui. Dan karena sudah larut malam, maka dari itulah Feng Hao dia pun mencari sebuah penginapan untuk dapat bermalam. Permisi, apakah kau memiliki bahan-bahan untuk memasak? Ya, kami menjualnya, sambut Pak tua itu yang membuat Feng Hao dia ingin membeli ratusan bungkus bumbu dapur yang tidak mungkin tersedia di kota kecil ini. Selain memesan bahan-bahan dapur untuk persiapan perjalanan panjangnya, Feng Hao dia juga memesan makan malam dan juga tentunya biar nggak aus, Feng Hao dia memesan teh obeng. Waduh, baik. Tunggu sebentar tuan muda, sambut dari kakek tua itu. Maka dari itulah, beberapa saat kemudian makan malam pun akhirnya tiba. Dan ini adalah makanan yang sangat menggugah selera bagi Feng Hao. Namun ketika Feng Hao dia ingin menikmatinya, malah dicomot oleh Lira yang memakan semuanya, merebut makan malam punya Feng Hao. Hei! Dan karena ayam panggang itu dicomot oleh Lira, membuat Feng Hao dia harus memesannya lagi untuk dirinya. Permisi orang tua, bisakah aku memesan 1 ekor lagi? Namun sayangnya, maaf tuan muda, toko kami telah kehabisan bahan makanan untuk malam ini. Yang membuat Feng Hao, mau nggak mau dia juga harus memakan daging persediaan yang memang ia udah bawa. Padahal hari ini aku pengen makan ayam. Dan karena tidak ada lagi sebuah pilihan, maka dari itulah Feng Hao dia harus memakan bekal yang ia bawa sendiri dan memasaknya menggunakan langsung tangannya. Dan itu membuat kakek tua ini dia terkejut kalau dia tidak percaya kalau ternyata tamunya ini adalah seorang kultivator. Namun tak lama setelahnya datanglah seorang gadis kecil yang keluar dari dalam pintu dapur dan dia juga berujar, "Kakek, kenapa tokonya belum tutup? Ini sudah malam, kek," ujar dari gadis kecil ini. Dan siapakah gadis kecil ini? Ya, akan dibahas di part selanjutnya aja. Karena ini udah sore. Aing mau nonton bola timnas. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Waduh.